Bismillahirrahmanirrahim. Mas Mun mulai ya. Jadi gini. Cerita dimulai ketika diperlihatkan Crazy Rich yang tengah menulis cek sebesar 20 juta dolar untuk membeli jantung untuk transplantasi. Dan cek tersebut lalu diberikan kepada seorang bos mafia organ yang tengah adus bersama dua wadon, dan nominal yang diberi rupanya tak membuat si bos senang melainkan merasa diremehkan. Amarahnya seketika redam ketika wadon dengan skin bikini banteng merah berenang menghampirinya, dan dikala itu si orang kaya yang lagi makan rendang di lantai 2 melemparkan pisaunya. Si mafia pun tewas dibeset dan didengkek wadon berbikini merah, dan pengawalnya pun mati melawan si manusia pisau. Dengan demikian Crazy Rich tersebut ternyata telah membunuh rival bisnisnya, yang dengan begitu ia sekarang bisa mengembangkan bisnisnya ke pesisir Cina. Adegan berpindah ke belahan kabupaten lain di mana ada pemulung yang doyan mabuk-mabukan bernama Jin, dihampiri bocil yang lari dari sekumpulan fuckboy. Si bocil itu memanggilnya ayah sehingga mencuat emosi fuckboy yang lantas memukuli Jin tanpa sebab. Setelah selesai, para fuckboy pun mengambil uang yang rupanya telah dicuri si bocil, dan tak luput uang Jin pun digasak oleh mereka. Setelah ditolong, si bocil malah menghina Jin, pengecut, sehingga dibawalah bocil bermulut comberan ke orang tuanya yang bernama Li, di mana sang ibu ternyata berprofesi sebagai suster multi talent yang merangkap menjadi penari tiang di warung remang-remang. Meski sempat dicabak-cabak sampai terpacu birahi serta hormon oksitosinnya, Jin pun beristighfar dan menegaskan bahwasannya tujuannya ia kemari agar Li mengganti uangnya yang telah dicuri. Namun mau bagaimana lagi, Li yang sepi orderan tak bisa membayar meski seandainya Jin cuma minjem 100. Alhasil Jin yang kepalang kesel dan tadi sempat sakit ngejadiin si bocil buat jaminan. Sejak saat itu bocil yang bernama Feng membantu Jin memulung, namun kehadirannya malah menambah beban hidup Jin. Contohnya ketika motor Trisedanya mogok, Feng malah mendorongnya dari berlawanan arah sehingga membuat stang bergeser, dan alhasil Triseda itu tiguling tewalakaya. Terus ketika disuruh memasang baut pada kipas, ia malah menyalakan kipas ngebuat baling-baling berubah jadi shuriken yang nyaris melukai Jin yang lagi ngelas. Sudah tertimpa tangga, tertimpa ketua parpol. Begitulah gambaran hidup Jin ketika tinggal bersama Feng, dan bukannya minta maaf, si bocil genjet malah ngedumel, di mana di setiap perkataannya selalu diakhiri dengan kata bejir, sebelum akhirnya dia tenang dan duduk di kursi yang jelas-jelas bertuliskan dilarang sit down. Bejir. Dari sinilah Jin sadar jika Feng buta huruf dan membelikannya buku belajar membaca. Keesokan pagi Li pun datang menyatroni kediaman Jin, dan alangkah herannya beliau ketika melihat sang anak jadi rajin membaca yang padahal selama ini hanya dibelikan buku belajar membaca tanpa diajari belajar membaca oleh Jin. Sebagai rasa terima kasih, Li pun mentraktir Jin bubur kacang agar bisa dinikmati di malam beribu bintang ini. Di saat makan malam, Li bercerita pada Jin bahwasannya Feng bukan anaknya, melainkan anak kakak perempuannya yang mati overdosis. Sang kakak juga terlilit pinjol sehingga membuat Li harus mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat, yaitu yaitu dengan merentalkan lubangnya demi melunasi hutang serta menghidupi Feng. Cerita pilu tersebut membuat Jin membuka diri mengenai masa lalu yang tak jauh berbeda dengan Feng, di mana dulu ia seorang anak yatim piatu diselamatkan oleh kapten pasukan khusus bernama Mi. Ia yang dulu tinggal di sebuah lembaga amal nyaris kehilangan nyawanya sebab lembaga tempatnya bernaung ternyata milik mafia yang menculik anak-anak untuk dijual organ tubuhnya ke pasar gelap. Kala itu Ming yang ditugaskan mengawasi tempat tersebut dibuat kagum di saat melihat Jin yang memakai botol kawa-kawa sebagai teropong berhasil menemukan tempatnya bersembunyi. Ketika Jin dibawa ke ruang bedah dan nyaris disembelih oleh dokter di sana, Ming pun mutusin buat menyelamatkannya terlebih dahulu. Dan tanpa disadari jikalau si bos mafia yang seharusnya menjadi misi utamanya datang dan mengetahui tempatnya disergap gara-gara tembakan Ming. Para penjaga pun mulai menembaki ke bukit tempat Ming bersembunyi. Untung aja anak buahnya berimprovisasi sehingga adu mekanik kedua kubu pun tak dapat dihindari. Ming kemudian diam-diam menyelinap ke ruang Jin di bedah, yang dengan mudahnya ia menghabisi penjaga di sana lalu masuk ke tempat operasi.
Walau Ming berhasil menyelamatkan Jin, tetapi sayangnya sang jenderal memberitahu jika sebagian besar bocil tewas ditembak para penjaga yang takut sindikat mereka terbongkar dan si bos mafia yang memerintahkan itu berhasil lolos. Alasan inilah yang ngebuat Jin rela merawat Feng meski si bocil begitu menyusahkannya. Dan setelah waktu menunjukkan jam 12 petang, Jin pun meminta Li pulang karena takut tetangganya ngegosipin mereka yang enggak. Ketika Ahwan dan Ihwan saling berpamitan, di dalam sana ternyata Feng tidak sengaja menemukan sebuah pintu di lantai beserta perlengkapan sniper yang penuh debu, dan gak lama kemudian Jin datang memergokinya dan memarahinya, mengata-ngatainya, menghujatnya, yang lantas membuat Feng loro hati sebab ini baru pertama kalinya ia melihat Jin kehilangan temperamennya. Pada keesokan harinya Jin dibangunkan Feng yang sepertinya habis pulang belanja dari Borma, yang dengan antusiasnya ia membawa makanan serta arak gentongan untuk Jin. Ia lalu menyerahkan segepok uang yang dengan begitu hutangnya lunas sudah. Namun Jin sama sekali tak mengindahkan itikat baiknya. Ia malah menggenggam tangan Feng begitu erat sambil bersuujon, "Jika maling tetaplah maling," sebelum mengusirnya dari sana. Begitu emosinya mereda, Jin pun sadar bahwa di lengan Feng terdapat luka suntikan seperti habis mendonorkan darah, yang mana Jin baru ingat jika beberapa hari yang lalu dirinya berserta Feng membaca poster dari lembaga amal yang akan memberinya uang sebesar 10.000 yen bagi mereka yang mendonorkan darah. Buru-buru Jin mencari Feng ke alun-alun kota, dan di saat mau meminta maaf, tiba-tiba ketika melihat Feng digondol orang asing, Jin berlari seketara kebak mengejar mobil tersebut. Namun karena orang-orang yang menculiknya punya senjata api, dia pun gagal. Sehabis itu ia mendatangi klinik abal-abal, lalu menyelinap masuk ke ruang dokter, mengecek berkas, dan ya, Jin menemukan fakta jikalau Feng memiliki golongan darah yang sama dengannya, yakni B tipe RH negatif, golongan darah langka yang mengingatkannya pada mafia organ yang telah menculiknya dulu dan hanya mencari bocil-bocil dengan golongan darah tipe ini. Tapi seketika penyelidikannya terhenti lantaran ada dokter yang masuk ke ruangan tersebut. Setelah berhasil membiusi dokter, Jin menanyakan lokasi tempat mafia organ menyekap anak-anak dan diberilah selembar poster peternakan babi lokal yang membuat Jin segera tancap gas ke sana. Setibanya di sana, ia menghajar salah satu penjaga dan menyamar. Tempat yang pertama kali ia satroni adalah kamar mayat karena biasanya para bocil tidak akan dibiarkan hidup terlalu lama. Beruntungnya Feng gak ada di sana sehingga Jin pun bergegas ke ruang operasi dan bertemu dokter yang bertugas. Gak lama penyamaran Jin terbongkar lantaran si dokter klinik memberitahu si dokter yang alhasil Jin yang lengah dibokong dan dibius. Meski begitu tekad Jin tetaplah bulat, meski badan lemas, kepala cekot-cekot, ia sekuat tenaga melawan balik dan mematahkan tangan si dokter. Di saat Jin akan menanyakan keberadaan Feng, tiba-tiba si dokter kena tembak di bagian kepala dan modar. Gak lama telepon si dokter pun berdering dan Jin pun begitu kaget ketika mendengar suara yang tak asing lagi, yakni suara adiknya bernama Mei. Ya, dia adalah gadis berbikini merah yang kita lihat di awal film. Mas Moon flashback sebentar dulu, kurang lebih 8 tahun yang lalu setelah Jin diselamatkan Ming, ia yang sudah jebrok mutusin buat mengikuti jejak sang ayah angkat menjadi sniper. Ketika menjalankan seleksi sniper, saingan terberatnya adalah Mei yang merupakan anak angkatnya yang lain. Selama seleksi, Mei selalu lebih unggul dari Jin. Sampai di ujian terakhir mereka diharuskan melakukan tes kecepatan menembak, di mana mereka harus berlari ke posisi masing-masing, lalu menembak apel yang dipegang rekan mereka. Di saat Jin berhasil membidik duluan, Mei yang kalah sepersekian milidetik menyeleding rekannya yang memegang apel supaya Jin kehilangan target. Meski telah dicurangi, Jin sama sekali nggak peduli dan tetap bersyukur jika adiknya bisa menjadi lulusan nomor 1. Namun tidak begitu dengan Ming yang kecewa akan keegoisan si anak bungsu yang rela mengorbankan orang lain demi kepentingannya. Ming pun lalu menegurnya secara tidak langsung dengan memberikan sniper miliknya kepada Jin, dan ini membuat Mei semakin jamrut cemberut, urang-aring nggak puguh dan merasa dianaktirikan.
Meski berada di peringkat 2, rupanya Jin malah direkomendasikan Ming memimpin misi penangkapan bos mafia organ yang dulu sempat gagal. Sementara Mei hanya dijadikan pasukan figuran yang berjaga di ruang monitor gak jauh dari tempat penyerbuan. Jin yang bersama pasukannya melaporkan jika tempat itu kosong melompong, begitu janggal sampai ngebuat si jenderal curiga jika ada pengkhianat di antara mereka, dan benar saja weh. Tiba-tiba pasukan Jin disergap dengan mudah, kini tersisa Jin seorang. Di saat itu juga layar disabotase sehingga orang di ruangan tidak bisa membantunya. Dan disinilah kita diperlihatkan keahlian Jin yang berada di atas manusia normal. Setelah membantai musuh-musuhnya, Jin berhasil menemukan laptop yang telah meretas ruang monitor. Ia lalu mengirimkan beberapa file jual beli organ yang dilakukan si mafia ke si jenderal. Dan pada file itulah terpampang wajah Ming sebagai tangan kanan si bos mafia yang membuat seantero ruang monitor si jenderal Mei dan Jin menyelingar, sehingga mau nggak mau si jenderal pun meminta Ming agar melucuti senjatanya. Meski Ming sudah tidak melawan, tak diduga ada salah satu penjaga yang sepertinya merupakan mata-mata mengeluarkan pistol dan bersiap menembaknya. Meski Mei tahu kalau si ayah merupakan pengkhianat, dirinya yang tak tega karena menganggapnya telah berjasa menyelamatkan hidupnya, mutusin membantu Ming kabur dan bersama-sama menjadi pembelot. Jin yang mendengar suara tembakan dari ruang monitor pun memutuskan segera OTW ke sana dan menemukan si jenderal dalam keadaan nangkarak dan terluka. Sang jenderal lalu memintanya supaya mengejar Mei dan Ming, dan seketika saja Ming menodongnya dari belakang sehingga mau tidak mau Jin harus gelut dengannya. Jin lantas bertanya pada sang ayah, why gitu bekerja sama dengan bos mafia organ? Tetapi di saat mau menjawab, sekonyong-konyong Mei menyerang Jin dengan membabi buta yang entah alasannya apa, yang jelas wanita memang sulit ditebak. Meski sudah menyerentang, Mei kewalahan melawan Jin dan nyaris tertembak sebelum sang ayah menjadikan tubuhnya sebagai perisai dan kena tembak di area jantung. Sementara itu di luar sana, si bos yang tengah memantau ruang monitor memutuskan menembakkan RPG berskala dahsyat yang meluluh lantahkan gedung beserta mereka bertiga di dalamnya. Meski Jin berhasil selamat, namun ia yang mengira Mei dan Ming telah wafat, jadi kehilangan harapan hidup dan mutusin jadi pemabuk, yang padahal Mei sebenarnya berhasil membawa Ming yang sekarat ke tempat operasi si bos mafia organ untuk diobati. Si dokter bilang jika Ming bisa selamat, tetapi hanya bersifat temporari sebab peluru tersebut telah merusak selaput pada jantungnya, yang mana apabila Ming tidak melakukan transplantasi secepatnya, masa hidupnya diprediksi tak lebih dari 8 tahun lagi. Namun begitu, Ming tidak bisa asal-asalan melakukan transplantasi lantaran dirinya harus menerima jantung dari individu yang sama-sama memiliki golongan darah tipe B RH negatif. Percakapan di antara Mei dan si dokter pun terhenti di saat si bos mafia organ masuk bersama anak buahnya dan meneriakkan dengan cukup lantang, "Solid! Solid!" Seolah-olah menghina Ming yang ternyata memanglah anak buah si bos yang ditugaskan menyelinap ke lembaga pemerintah untuk memburu organisasi perdagangan organ lain yang menjadi rival si bos. Tetapi sekarang mirisnya malah memburu tuannya sendiri. Si bos mafia yang merasa Ming tak berguna lagi memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Akan tetapi Mei sang malaikat kecil ayah malah menjadikan badannya sebagai tameng dari hujan peluru, dan para figuran dengan belegugnya malah menembak rompi anti peluru dan tak ada satupun dari mereka yang menembak kepala Mei. Ming yang tak tega melihat Mei babak belur lalu meneriakkan nama anak angkatnya, yaitu Arlong si manusia pisau yang selama ini menyamar sebagai pengawal si bos mafia. Si bos mafia organ pun berhasil ditewaskan, dan semenjak saat itu Ming selaku tangan kanan si bos mafia jadinya mutusin mengambil alih bisnis jual beli organ. Jin begitu shock berat mengetahui semua ini, dan kini Mei yang sudah menggantungkan tali persaudaraan mereka tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Alhasil dengan segera Jin ngambil cermin bedah untuk mencari lokasi Mei, dan sehabis itu ia memantulkan cahaya pada Mei supaya membuatnya serap, mengeblurkan pandangannya dan memanfaatkan waktu untuk berlari berlindung di balik kasur bedah yang didorongnya ke titik buta.
Gak lupa dia menghitung setiap tembakan dari sniper M82 yang cuman punya 10 kapasitas peluru, dan di saat Jin mengira Mei akan reload, Mei rupanya sudah mengantisipasi ini semua dengan membawa 2 sniper, sehingga ia tidak perlu mengokang lagi dan kembali membuat Jin terpojok. Jin tak semerta-merta kehabisan akal, yang dengan cepat ia membungkus alat pemadam lalu melemparnya. Asap dari alat pemadam itu membuat Jin bisa lolos, namun bukan berarti dirinya bisa lenggang kangkung alias santai-santai, karena Arlong berserta penjaga sudah siaga memblokade seluruh pintu keluar. Semua penjaga pun koit dan hanya menyisakan Arlong semata, dan terjadilah pertarungan yatim yang cukup sengit di antara mereka. Namun alangkah tidak beruntungnya Jin karena efek obat bius perlahan membuat badannya melenoi-lenoi. Setelah dibanting sana-sini, Jin pun harus rela terlempar dari lantai 2 dan sempat menarik kalung milik Arlong. Sebelum Arlong mengejarnya, Jin rupanya telah kabur terlebih dahulu dan pulang ke rumah dalam keadaan tertatih-tatih. Beruntung ada Li yang mengobatinya. Dia yang begitu heran bertanya, "Ada apa gerangan wahai Jinku?" Yang dengan berat hati dijawab jika Feng telah diculik. Sontak Li bertanya siapa penculiknya, di mana rumahnya, bapaknya siapa, sebab dia mau melapor ke polisi. Namun Jin melarangnya sebab penculiknya itu adalah orang berkuasa yang mempunyai banyak informan dan menguasai pemerintahan. Maka dari itu, biarlah Neng percaya kalau Aa Jin lah yang akan mengurus semua ini, yang diucapkannya begitu lantang serta percaya diri. Sebelum melancarkan misinya, Jin berbenah diri dengan mencukur jenggot, merapikan rambut dan sikat gigi, dan tidak lupa juga yang terakhir adalah mandi wajib, sebelum kemudian membersihkan snipernya. Kini dengan kepercayaan diri yang meningkat, Jin yang sekarang tampak berpenampilan seperti Cogil mulai melancarkan rencananya dengan meminta Li menggadaikan kalung Arlong untuk memancingnya keluar. Si penjaga toko pun membawa kalung tersebut, dan sambil menunggu, Li pun mutusin buat sebat, tetapi karena korek tokainya tak kunjung nyala, tiba-tiba dengan goreng adatnya Arlong pun menanyakan dari mana Li mendapatkan kalung ini dan mau membacoknya, tetapi digagalkan Jin yang telah bersiaga dari jarak 300 meter. Kali ini Arlong tidak bisa lagi lari dari amukan Jin, dan salahnya lagi Arlong si Cogil malah menganggap pertarungan ini main-main. Gara-gara ini Arlong terpojok dan mau nggak mau membawa Jin ke tempat para bocil diculik, tetapi Jin malah dijebak ke markas rahasia. Untung saja lawan Jin hanyalah para figuran, sehingga ia pun berhasil mengambil alih tempat tersebut, dan beruntung di saat itu mereka telah selesai melakukan transaksi jumlah besar dalam bentuk kripto, di mana IT di sana menyimpan kode enkripsi transaksi tersebut dalam flash disk yang langsung digarap oleh Jin sebelum dirinya membunuh Arlong. Hilangnya uang transaksi yang bernilai jutaan dolar itu membuat Mei langsung menelepon si biang kerok dengan imbal balik, yaitu menukar Feng dengan flash disk tersebut. Mei pun menepati janjinya dan mengikat Feng di kursi kantor. Sementara Mei bersembunyi, tak lama dari itu Jin datang melepaskan ikatan Feng. Sesuai perjanjian, ia menunjukkan flash disk tersebut. Tetapi alangkah terkejutnya Mei mengetahui jika manusia berponco itu bukanlah Jin melainkan Li. Di saat Mei mau menembaknya, Li langsung menodongkan pistolnya pada Feng sehingga membuat Mei menunda tembakannya karena dia membutuhkan Feng hidup-hidup apabila ingin diambil jantungnya. Alhasil Mei membiarkan mereka pergi, dan semua ini hanyalah sandiwara karena Mei segera memerintahkan anak buahnya agar menembaki Li serta Feng tanpa mengenai mereka dengan tujuan memancing Jin keluar. Yang mau tidak mau, Jin pun menolong dan tidak sengaja memberikan lokasi persembunyiannya kepada Mei. Selama pelarian, Jin terus mengikuti mereka sambil menyesuaikan posisi menghindari titik buta dan membantai semua penjaga yang berani melukai mereka.
Namun ini semua tidak berangsur lama. Soalnya tiba-tiba Mei datang menghadang Lee serta Feng tepat di lokasi yang tidak terpantau oleh Jin. Alhasil Jin pun harus mengatur ulang posisinya dengan mendekati gedung tersebut sampai ia melihat Lee tengah diikat oleh Mei di atap gedung yang dimana kursi ini mengingatkan Jin pada Feng yang kali itu terlempar dari kursi sehingga ia pun menembak per kursi berbarengan di saat Mei pun menembakkan snipernya. Hentakan kursi itu membuat Mei terpental, terjumpalit, muir-muir, membuatnya terjatuh dari atap gedung dan rasanya anjing banget. Sementara itu tembakan Mei rupanya tepat mengenai jantung Jin, namun namanya saja tokoh utama tentu dia selamat karena telah menyimpan lempengan besi di dadanya. Kembali ke gedung, Lee dan Feng sampai ke basement dan segera mencari kendaraan untuk kabur. Namun mereka dijegal Ming yang mana Lee pun dibunuh sementara Feng dibawa pergi dan tak lama dari itu Jin yang tiba di TKP hanya bisa menyaksikan Feng dibawa dan mengetahui jika Lee telah pergi dari bumi pertiwi untuk selama-lamanya. Kini amarah Jin semakin meluap-luap, meronta-ronta, menggejolak. Sehingga ia pun nekat mendatangi markas Ming yang dipenuhi tentara bayaran lalu menembak kaca rumah tempat Ming berdiri. Sebagai pertanda bahwasannya tak ada lagi ikatan ayah anak di antara mereka. Buru-buru Ming pun meminta dokter pribadinya menyiapkan prosedur transplantasi jantung dan sambil menunggu Ming memerintahkan semua anak buahnya berjaga dan mengerahkan sniper terbaiknya karena satu-satunya cara agar bisa membunuh Jin adalah dengan mengepungnya dari segala arah dan serentak. Rencana yang terdengar brilian itu ternyata tidak cukup efektif. Setelah semua sniper dikalahkan, Jin yang dibekali granat asap masuk ke rumah dan membunuh semua pasukan Ming sampai tak tersisa. Sekarang dia dan Ming bertatap muka, dan tanpa rasa takut, dia melepaskan rompi dan snipernya seakan-akan merelakan dirinya ditembak. Tembakan ini tidak dibalas sama sekali dan Jin hanya fokus menggendong Feng sambil bertanya mengapa Ming dulu menolongnya dan apakah Ming yang baik itu tidak pernah ada atau apakah kerakusan mengubahnya menjadi orang kejam seperti sekarang. Dan jangan salahkan Fajar Set Boy apabila batin Jin terluka setelah mengetahui dirinya telah dihianati oleh sosok yang telah dianggapnya sebagai pahlawan. Pertanyaan yang dilontarkan itu sama sekali tidak ditanggapi Ming, tetapi dari gestur tubuh Ming tersirat penyesalan, dimana meski Ming adalah orang jahat tetapi dalam dirinya masih ada hati nurani dan secercah kebaikan yang membuatnya dulu rela menggagalkan misinya demi Jin dan menyelamatkan bocil jalanan lainnya. Pada akhirnya Ming yang malu akan tindakannya sendiri membiarkannya pergi dan gak lama dari itu ia pun meninggal karena kompilasi jantung. Setelah kejadian itu, Feng yang sebatang kara kini tinggal bersama Jin dan memulai lebaran hidup yang baru, dan entah apakah Jin akan kembali menjadi sniper atau menjadi tukang bala-bala atau menjadi mafia ati ampla. Yang jelas Jin akan melakukan apapun demi bisa membahagiakan Feng. Sekian, terima kasih. Jangan lupa